kesempatan kali ini anak-anak bisa bertemu dengan ibu kembali ya di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Devita. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Rita. Kenapa? Apa? Oh, ada. Siapa lagi? Devi. Oke. Kita doakan yang teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada hari ini minggu depan bisa membersamai ya. Amin. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi tokoh inspiratif. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa tokoh yang paling menginspirasi kalian dan kenapa? Boleh? Rita. Karena Rita rajin belajar dan juga menyukai karya sastra. Siapa? Ayah aku. Kenapa? Karena ayah aku itu tuh rela berkorban, banting Wow. tulang untuk keluarganya mencari rezeki. Boleh Ariba? Ibu Atalia. Jadi memang Ibu Atalia itu sosok yang sangat menginspirasi aku. Jadi terbukti sekali bahwa yang menolong perempuan itu adalah Nunu dan Karin. Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan untuk idola-idola dari kalian. Nah, baik. Setelah tadi menyebutkan mengenai idola atau orang sosok inspiratif yang kalian sebutkan, itu tuh sebagian dari kita mau menyusun teks biografi. Nah, untuk pengertian teks biografi sendiri itu merupakan teks faktual yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang memberi inspirasi bagi banyak orang. Nah, ini secara jelas ya, ketika kita mendengar teks biografi akan langsung terpaku ke faktual dan juga seseorang yang menginspirasi banyak orang. Nah, adapun ciri-ciri singkatnya itu balik lagi, yang pertama yaitu faktual atau berdasarkan fakta. Yang kedua itu disajikan secara kronologis. Maksudnya itu disajikannya dari awal sosok itu lahir sampai meninggal dunia. Terus yang ketiga itu mengandung nilai keteladanan. Nah, ini juga menjadi poin plus dari teks biografi, di mana kita bisa mengambil nilai-nilai keteladanan yang diberikan oleh orang yang kita tulis di teks biografi itu. Nah, berlanjut ke struktur teks biografi. Yang pertama itu, untuk struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, untuk orientasi itu berada di bagian awal atau berada di setelah judul gitu, yang merupakan pengenalan tokoh atau latar. Bagaimana tokohnya itu digambarkan, seperti siapa namanya, di mana lahirnya, terus latar pendidikannya seperti apa, juga bagaimana latar kehidupannya gitu. Dan yang kedua ada peristiwa penting yang menjelaskan perjalanan hidup, perjuangan, serta karya yang dihasilkan dari orang tersebut. Dan yang ketiga ada reorientasi, merupakan pandangan atau penilaian penulis. Nah, di bagian akhir setelah kita menuliskan sosok inspirasi tersebut, kita memberikan pandangan bagaimana kita melihat sosok tersebut di mata kita sebagai penulis gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai unsur kebahasaan yang ada pada teks biografi. Di sini unsur kebahasaannya ada 4. Yang pertama, kata kerja tindakan, seperti menulis, menciptakan, memimpin. Maksudnya kata kerja tindakan itu banyak mengacu atau menceritakan bagaimana sosok itu berperilaku gitu. Nah, yang kedua ada konjungsi waktu. Nah, sebagaimana tadi disebutkan di
ciri-ciri di mana teks biografi itu merupakan yang kronologis, makanya banyak di unsur kebahasaannya itu menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, pada tahun berapa, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada kata sifat. Kata sifat ini berada pada unsur kebahasaan teks biografi karena mencerminkan bagaimana keteladanan sosok atau watak dari tokoh inspirasi yang kita tuliskan. Contohnya seperti bijak, gigih, dermawan. Ada yang bisa memberikan contoh lagi untuk kata sifat? Pintar, terus cerdik. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kata sifat. Dan yang terakhir ada bahasanya efektif dan sesuai EYD. Oke, untuk semua teks yang dijelaskan di materi bahasa Indonesia, tentunya kita harus menggunakan bahasanya efektif dan juga sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Oke, yang selanjutnya, nah, yang selanjutnya Ibu mau meminta kalian membagi kelompok sebanyak 3 dan juga silakan langsung berkumpul bersama anggotanya masing-masing. Sudah. Ibu akan memberikan satu penugasan. Nah, coba perhatikan teks dan infografik biografi berikut. Nah, ini keduanya Ibu akan berikan kepada kalian. Yang pertama itu ada teks biografi yang berupa teks, dan yang satunya lagi merupakan teks biografi berupa infografik. Nah, setelah kalian memerhatikan keduanya, di belakang teks biografi terdapat penugasan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Dan juga tidak lupa dicantumkan nama juga kelasnya atau sama kelompoknya, kelompok berapa. Jangan lupa juga petunjuk yang disertakan di sini harus diperhatikan. Oke, baik. Ini untuk kelompok yang pertama. Ini untuk kelompok yang kedua. Dan ini untuk kelompok yang ketiga. Perhatikan dulu di bagian teks biografinya dan juga infografiknya. Kalian baca seksama dan juga jawab untuk pertanyaan yang di belakangnya. Ibu akan memberi kalian waktu sebanyak 10 menit untuk mengerjakan itu. Monggo, silakan dikerjakan. Sudah Ibu. Nah, tolong perhatikan juga ya analisisnya, yaitu mengenai strukturnya bagaimana, terus informasi yang terkandung di keduanya itu apa saja, dan yang terakhir bagaimana nilai keteladanan dari tokoh tersebut. Itu tokohnya siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, sip. Apakah sudah? Sudah. Boleh? Siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Hima. Ayo. Saya Bu. Ayo maju-maju. Yeay. Boleh. Silakan presentasikan kepada teman-temannya apa yang sudah didapatkan dari teks biografi dan juga infografiknya. Nah, setelah saya menganalisis bersama teman-teman saya bahwa di sini ada strukturnya. Yang pertama itu orientasi dari paragraf pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Kemudian ada peristiwa pentingnya, yaitu aktif di dunia jurnalistik dan menulis artikel kritis terhadap Belanda. Dan reorientasinya yaitu beliau wafat pada 26 April 1959. Dan nilai keteladanannya yaitu tekun, berani, cinta tanah air, dan peduli pendidikan. Oke, beri tepuk tangan. Tempatnya Kamila. Terima kasih Bu. Oke, baik. Betul ya apa yang sudah dijawab dan juga dikerjakan oleh kelompok Kamila, bahwasanya sosok Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu pelopor dari
tercetusnya Hari Pendidikan Nasional. Ada yang tahu pada tanggal berapa? Tahu Bu? Tahu. 2 Mei, 2 Mei. Nah, betul sekali ya. Setiap pada tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Oke, setelah kalian menganalisis mengenai teks biografi dan juga infografiknya, kita bisa simpulkan, bukan memberikan kesimpulannya. Yang pertama, teks biografi itu merupakan teks yang menceritakan tentang sosok yang inspiratif. Dan yang selanjutnya itu terdapat struktur dari teks biografi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa penting, yang ketiga ada reorientasi. Terus ada pula unsur kebahasaan yang tercantum di teks biografi itu. Yang pertama ada kata kerja yang pertama, terus yang kedua ada konjungsi waktu, yang ketiga ada kata sifat. Terus teks itu juga harus menggunakan bahasa yang efektif dan juga sesuai dengan EYD. Yang terakhir mengenai nilai keteladanan. Nah, ini merupakan poin penting yang harus disorot di teks biografi, di mana nilai keteladanan ini bisa kita ambil di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi sosok Ki Hajar Dewantara ini memiliki nilai keteladanan yang semangat juangnya keras, terus juga memiliki pikiran yang kritis sehingga hobinya itu kan menulis artikel. Nah, dari nilai keteladanan itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dengan cara kita tidak turun akan semangat untuk meraih cita-citanya gitu ya. Oke, yang selanjutnya di LKPD itu di bawahnya kalian coba baca. Ada yang bisa bacain yang di bawahnya? Di atas untuk menulis teks biografi tokoh inspiratif versimu sendiri di buku tugas. Nah, tadi sudah dijelaskan tokoh inspiratif yang menginspirasi di kehidupan anak-anak. Nah, untuk minggu depan, Ibu meminta kalian untuk membuat teks biografi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan hari ini. Nah, untuk sosoknya itu sesuai dengan tokoh inspirasi yang menginspirasi oleh anak-anak semua gitu. Oke, apakah ada yang ditanyakan mengenai penugasannya? Cukup. Oke, Ibu harapkan minggu depan sudah ada draft dari teks biografinya sendiri agar kita bisa sama-sama belajar bagaimana teks biografi itu secara utuh dan secara sempurna gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan, dan untuk menutup pada pembelajaran hari ini kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.